Eh, Baik, untuk acara selanjutnya kita tempat kami persiapkan. Untuk DBD sama untuk fogging. Silakan Bapak Yusuf. Suaranya tidak kedengaran. Pak Yusran, monitor. Oh iya. Oke. Oke, kami persilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar hari ini. Salam beserta salawat tak lupa kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita. Alhamdulillah akhirnya acara webinar kita hari ini dengan tema peran kesehatan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Ini bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, jujur saya tidak menyangka peserta yang hadir pada hari ini bisa sebanyak ini ya. Kita cuma memperkirakan kemarin itu ya mungkin peserta dari luar itu mungkin bisa sebanyak 10 atau 20 orang, tapi alhamdulillah ini pada hari ini sudah bisa sampai 50 orang ya. Insya Allah mungkin akan ada lagi beberapa orang yang akan bergabung sebentar. Ini tidak terlepas ya dari kerjasama teman-teman panitia, termasuk Ibu Kaprodi, Ibu Rektor, meskipun di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat, apalagi kemarin dengan acara 20 tahun Universitas Indonesia Timur, beliau masih sempat membantu kita menyusun acara sampai hari ini ya, sehingga acara kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih dan salam hormat saya kepada Ibu Rektor sekaligus dosen penanggung jawab mata kuliah kita, yaitu Ibu Dr. Andi Mariam ST SKM MKes. Ya, yang luar biasa, yang dari awal kita rencanakan sampai hari ini beliau sangat banyak membantu, meskipun itu ya di kesibukan beliau sangat padat yang seperti kita ketahui. Salam hormat saya juga kepada Ibu Kaprodi selaku Kaprodi MKes PPS Universitas Indonesia Timur, Ibu Dr. Risma Haris, SI, SSI, MSI. Terima kasih Ibu atas bimbingan dan arahannya sehingga acara hari ini bisa terlaksana dengan baik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber kita, yaitu Prof. Dr. Haji Feni Haju, MPH, MSc, SPGK, PhD, yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kita ketahui bahwa beliau sangat sibuk dengan aktivitasnya, namun beliau menyempatkan hadir hari ini dalam acara kita sebagai narasumber kita. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Dan yang terhormat, saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena semua memiliki peran dan tugas yang berbeda ya.
Dan selamat datang para peserta seminar kita yang kita banggakan pada hari ini. Atas nama Ketua Panitia, saya mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya di acara webinar hari ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa kegiatan dari awal hingga akhir tidak hanya sukses dan lancar, tapi juga manfaat dan berkah yang kita harapkan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sukses untuk acara webinar kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Ketua. Tak lupa pula ya, saya kirimkan salam-salam buat teman-teman yang sudah hadir di webinar kali ini. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan ada sedikit informasi nanti di room chat, nanti bisa diisi absennya ya. Dan nanti di akhir acara nanti akan diberi door prize. 6 orang yang akan beruntung dapat door prize dari panitia. Baik, acara selanjutnya kita akan langsung masuk ke sambutan kedua dari Ibu Dr. Andi Mariam MKes. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih Dr. Ihwal atas kesempatan diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim walazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang terhormat dan selalu menjadi kebanggaan kami, Profesor Dr. Fedi Haju MSc PhD, yang pada hari ini alhamdulillah bisa meluangkan waktu beliau untuk membagi ilmunya kepada kita semua. Yang terhormat dan saya banggakan para mahasiswa dan seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini. Kalau saya tidak salah lihat, tadi ini juga sudah bergabung Dr. Suhadi. Beliau adalah wakil dekan di Universitas Haluleo, FKM Haluleo. Ini teman saya ini. Ini juga pastinya adalah karena beliau yang hadir pada hari ini, Prof. Fedi Haju, sehingga kami dari teman-teman S3 ini dulu, Prof, banyak yang bergabung di room ini. Alhamdulillah. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, pada hari ini kita masih diberikan berkah, rahmat, dan kesehatan untuk bersama-sama pada hari ini melaksanakan suatu kegiatan kuliah pakar yang dikemas dalam bentuk webinar. Jadi sebenarnya dengan adanya pandemi COVID ini tidak melulu ya bahwa semuanya adalah negatif, ada juga hikmah di balik itu. Kalau misalnya acara-acara seperti ini kita akan laksanakan secara offline, saya juga tidak tahu apakah beliau Prof. Beni ada waktu karena mengingat kesibukan beliau yang setiap saat berada di mana-mana. Tapi alhamdulillah melalui webinar Zoom kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan ilmu dari beliau. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia yang pada hari ini sudah mengupayakan untuk melaksanakan suatu kegiatan kuliah pakar yang dikemas dalam bentuk webinar. Tak lupa pula sebenarnya kegiatan webinar ataupun kegiatan kuliah pakar, alhamdulillah Prof, ini kami laporkan bahwa di lingkup Universitas Indonesia Timur ini benar-benar sudah mulai menganut kampus merdeka dan merdeka belajar, di mana di dalam kegiatan akademik itu kami senantiasa lakukan kolaborasi untuk menghadirkan para tokoh-tokoh sesuai dengan mata kuliah yang diikuti oleh para mahasiswa, sehingga memang bukan hanya ilmu yang diberikan itu berdasarkan dari dosen saja, tetapi ilmu pun pastinya akan diperoleh dari pakar pendidikan yang memang expert di bidang gizi seperti pada hari ini.
Saya kira Prof, demikian yang saya bisa sampaikan pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan sangat bersyukur bahwa Prof bisa meluangkan waktu bersama kami webinar kuliah pakar pada hari ini. Saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan acara kita. Terima kasih banyak Bu atas sambutannya dan sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Kayaknya teman moderator saya sudah tidak sabar menunggu giliran. Setelah ini mungkin ya kita langsung masuk di acara. Tapi sebelumnya teman-teman nanti kalau ada pertanyaan, saran apa dan lain bisa di-include di room chat ya yang ada di Zoom. Dan nanti ada absen juga akan dibagikan oleh teman-teman. Ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilahkan teman saya jauh-jauh dari kota Palu, Ibu LP Sukesi, yang tidak kalah cantik juga setelah ini Bunda Di Mariam, yang sudah tidak sabar dari tadi, dan akan langsung memperkenalkan narasumber kita pada. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu LP. Baik, terima kasih pada host kita yang luar biasa pada sore hari ini, yang sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan acara kita pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita sekalian. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Sang Pemilik hidup yang telah melimpahkan rahmat dan anugerahnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara webinar pada saat ini, peran kesehatan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting di Indonesia. Baik, yang pertama izinkan saya menyapa yang terhormat Dr. Andi Mariam SST SKM MKes sebagai Rektor Universitas Indonesia Timur dan juga sekaligus pengampu mata kuliah gizi. Yang terhormat narasumber kita pada sore ini dan yang terhormat semua peserta yang sudah hadir pada webinar kali ini. Stunting adalah gizi kronis yang ditandai dengan ciri tubuh yang pendek. Penderita stunting pada umumnya rentan dengan penyakit, memiliki kecerdasan di bawah normal, produktivitas rendah, tingginya prevalensi stunting akan mempengaruhi perekonomian bangsa Indonesia. Di era perkembangan zaman saat ini, kita sebagai tenaga kesehatan, kita dituntut berperan aktif dalam mensukseskan program-program pemerintah dalam memperbaiki derajat kesehatan masyarakat. Dan salah satu masalah yang sedang dihadapi bangsa kita saat ini adalah masalah stunting. Oleh sebab itu, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita sore ini dengan judul Peran Kesehatan Masyarakat dalam Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Namun sebelumnya, baiklah hadirin sekalian, marilah kita sambut dengan aplaus yang meriah narasumber kita sore ini, Profesor Dr. Haji Feni Haju, MPH, Spesialis Gizi Klinik, MSc PhD. Tepuk tangan buat beliau. Beliau adalah seorang dosen yang sudah banyak menghasilkan para akademis, khususnya di bidang ilmu gizi. Saya akan membacakan sepintas biodata dan CV dari narasumber kita saat ini. Profesor Dr. Haji Feni Haju, MPH, Spesialis Gizi Klinik, MSc PhD, lahir di Gorontalo pada 18 Maret 1962. Riwayat pendidikan dan prestasi-prestasi beliau:
S1 di Universitas Hasanuddin pada tahun 1980 sampai 1987 di bidang ilmu kedokteran. S2 di Cornell University USA Amerika tahun 1989 sampai 1991 di bidang ilmu gizi. S3 di kampus yang sama di Cornell University USA Amerika pada tahun 1991 sampai 1996 di bidang ilmu gizi. Saat ini beliau sedang mengampu 9 mata kuliah di bidang ilmu gizi, baik jenjang S1, S2, maupun S3. Di 5 tahun terakhir, beliau telah menulis 90 artikel ilmiah dalam jurnal. 5 tahun terakhir, beliau telah menjadi narasumber seminar ilmiah sebanyak 98 kali. Ada 5 karya buku yang ditulis dalam 5 tahun terakhir. Dan salah satunya di sini ada judul yang saya sangat senang. Di sini katakan memimpin dengan hati. 5 sampai 10 tahun terakhir beliau memperoleh 10 HKI, hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh pemerintah. Dan dalam 5 tahun terakhir beliau telah 2 kali merumuskan kebijakan publik rekayasa sosial lainnya. Dan 2 kali menerima penghargaan dalam 10 tahun terakhir dari pemerintah, asosiasi, dan institusi lainnya. Baik, aturan diskusi kita pada saat ini, Prof, mohon izin untuk pemaparan materi 90 menit, dan kita akan lanjutkan dengan diskusi. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, sambil menyimak materi dari narasumber, kita boleh melayangkan pertanyaan pada kolom chat yang sudah tersedia dengan menyebutkan nama peserta dan pertanyaannya. Baiklah, kita tentu sudah tidak sabar mau mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita saat ini. Kepada Prof, kami persilakan. Baik, makasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan ini mahasiswa terbaik saya, ya. Mahasiswa S3 ya. Ibu Dr. Andi Mariam ya, yang sekarang menjadi rektor UIT ya di Makassar ya. Para pimpinan di lingkungan UIT mungkin ada yang hadir ya, dan kemudian para panitia acara webinar ini, dan seterusnya kepada para peserta webinar ya, yang semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga agak kaget nih karena biasanya jam 2 begini Bu Mariam orang pada ngantuk kayaknya ya. Ini pada semangat semua saya lihat nih. Ini gara-gara Ibu Rektornya kayaknya. Luar biasa Ibu Rektor kita ya, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, hari ini tentu kita sangat berbahagia, beruntung, bersyukur ya. Kita masih dalam kondisi yang sehat ya, kondisi yang bisa bertemu walaupun secara daring ya. Tapi tentu kalau berita yang kita dengar di luar ada yang terjadi yang kurang enak didengar ya. Apalagi kemarin itu ada teman seangkatan saya dipanggil Allah dengan COVID ya. Beliau adalah ketua ID Bekasi ya. Saudara Kamaluddin Askar ya, sangat akrab di WA grup alumni ya, angkatan kami ya, dan beliau berpulang kemarin karena COVID, dan kita sedih juga ya teman-teman mengalami musibah atau mendapatkan wabah yang saat ini masih menjadi pandemi di negara kita dan tentu di seluruh dunia.
Baik para teman-teman sekalian, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan kepada kami, ini terkait dengan bagaimana peran Kesmas terhadap percepatan penanggulangan stunting atau percepatan penurunan stunting di Indonesia. Baik, saya mohon izin share screen ya. Maaf. Oh, sorry. Baik. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Prof. Baik. Sudah, Prof. Baik. Jadi tema kita hari ini adalah peran kesehatan masyarakat terhadap percepatan penurunan stunting di Indonesia. Kita akan bicara 5 hal ya. Pertama tentu sebagai pendahuluan. Kemudian mungkin ini bagi yang sudah sering mendengar stunting ya, mungkin hari ini biarlah refreshing ya. Saya cuma akan mengangkat beberapa hal yang penting saja. Kemudian mungkin yang perlu juga kita diskusikan ya, kita di Sulsel ini termasuk provinsi dengan tingkat kejadian stunting yang lebih tinggi dibanding nasional ya, sehingga kita perlu pertanyakan ya kenapa Sulsel tinggi ya. Kemudian bagaimana program percepatan stunting itu sendiri, dan kemudian bagaimana peran Kesmas itu menjadi akhir daripada presentasi kami pada siang hari ini. Kita mulai dengan gambar ini ya. Tentunya gambar ini tidak menarik ya, tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang. Bukan tidak sesuai, tapi sekarang ini kan kita pandemi ya, pandemi dengan corona. Jadi corona yang paling dominan. Tapi saya ingin hanya menunjukkan bahwa penyakit degeneratif ini kan yang kita tahu mungkin sekarang akan sudah mengimbangi penyakit menular ya, tapi degeneratif terus meningkat, dan pembiayaan kesehatan terkait dengan penyakit degeneratif ini sangat besar ya. Ini kalau kita lihat adalah 5 penyakit yang menduduki tempat tertinggi untuk pembiayaan kesehatan. Jadi artinya apa? Kalau semakin banyak warga negara kita menderita penyakit ini, itu berarti negara kita akan mengeluarkan biaya yang cukup besar ya, karena jantung, stroke, ginjal ya, ini terkait dengan ginjal itu umumnya karena cuci darah ya, kondisi gagal ginjal yang kronis ya, kemudian diabetes ya, dan kanker ya. Nah sebenarnya para ahli sudah mulai menemukan titik terangnya ya, bahwa kalau kita bisa membuat sejak dalam kandungan dan sejak awal-awal kehidupan setiap anak itu lahir dengan baik atau mendapatkan nutrisi gizi yang memenuhi, yang optimal, katakan seperti itu, dan dia lahir normal ya, dan seterusnya, itu penyakit-penyakit itu bisa dicegah. Jadi salah satu yang kita harus cegah ini adalah stunting ya, supaya penyakit ini tidak akan semakin meningkat di negara ini. Jadi itulah awal daripada sebagai yang itu mana jaringan instalasi itu ya. Baik, kita sekarang bicara stunting ya, yang sekarang ini dalam 3 tahun terakhir menjadi program prioritas di bidang kesehatan ya. Walaupun orang sering mempertanyakan kenapa kesehatan jadi leading sektornya ya, karena ini kan bukan penyakit yang akut ya, tapi ini kronik ya, kronis ya. Nah, definisinya sudah jelas ya. Jadi stunting itu kondisi gagal tumbuh seperti dikatakan tadi oleh moderator ya. Karena kekurangan gizi yang kronis. Kronis artinya bertahun-tahun. Jadi dia kekurangan gizinya bukan karena saat ini tidak makan 1 minggu, tidak makan sebulan ya. Tapi memang sejak dari sebelum lahir, jauh sebelum terjadi pun
sudah ada pengaruh-pengaruh yang menjadikan seorang anak itu tidak tumbuh dengan optimal, ya. Dan walaupun kita sekarang ini fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, ya, sejak hamil sampai 2 tahun, tapi sekarang teori atau ilmu terkait dengan kejadian stunting ini terus berkembang, dan evidence atau bukti-bukti ilmiah terus bertambah mendukung program penurunan stunting ini, ya. Kita akan bicarakan sebentar. Baik, jadi kalau kita melihat orang itu stunting, tidak bisa kita cuma tanya ini ya umur berapa, tidak bisa, ya. Harus kita ukur, ya. Harus ada pembanding, ya. Kalau ada pembanding seperti ini pada umur yang sama kemudian dia pendek, itu jelas dia stunting. Tapi kalau tidak ada pembanding, sangat susah bagi kita untuk mengatakan Anda ini stunting, ya. Tentu ini pada balita, ya, bukan pada orang dewasa. Karena harus ada pembanding dulu. Nah, kalau kita punya ukuran-ukuran seperti di Posyandu, ada ukuran namanya panjang tinggi badan per umur yang standar. Nah, kalau kita plot tinggi badan anak itu di KMS atau di kartunya Posyandu, itu akan kelihatan bahwa anak itu berada di garis yang jauh atau berada di bawah garis yang normal. Baik, itu yang namanya stunting bukan gangguan-gangguan genetik, ya. Jadi dia bukan gangguan akibat hormon, akibat muskuloskeletal, ya, skeletal maksudnya. Tapi dia memang betul-betul kekurangan gizi, ya. Nah, bagaimana kondisi stunting di dunia? Ini perlu dipahami bahwa negara-negara yang terkait yang banyak mengalami stunting itu umumnya negara-negara yang dianggap miskin, ya, atau tingkat kesejahteraan negaranya itu rendah, ya. Nah, makanya waktu Indonesia dikatakan negara yang sudah masuk pada kategori menengah atau menengah ke atas, itu dipertanyakan, ya, kok masih banyak stuntingnya, ya. Tapi kalau negara-negara Afrika yang notabene memang negara-negara miskin, kalau banyak penduduknya yang stunting itu dianggap ya wajar, ya, wajar. Nah, jadi Indonesia ini waktu itu dianggap tidak wajar, ya, karena pembangunan ekonominya cukup bagus, tapi kenapa masih merah, ya? Kalau di sini kan bukan merah tapi agak-agak jingga. Ini menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting kita memang masih tinggi waktu itu, ya, walaupun sekarang sudah mulai agak menurun. Nah, kita belajar dari negara-negara yang lain, ya. Coba perhatikan slide ini, ya. Dalam slide ini Anda atau teman-teman bisa melihat perbedaan dalam 100 tahun terakhir tentang penurunan stunting di berbagai negara. Memang negara-negara yang sudah maju seperti Amerika, memang dulunya itu 20% stuntingnya, tapi sekarang kan sudah di bawah 5%. Dianggap sih normal aja, 5%. Di bawah 5% itu artinya mereka sudah tidak ada masalah lagi dengan stunting. Nah, Jepang juga begitu. Kalau Jepang malah lebih dia agak fenomenal, ya, karena tahun-tahun awal 1900-an itu mereka di atas 70%, sekitar 60% lah. Bahkan waktu orang Jepang menjajah Indonesia itu, ini cerita bapak saya, ya. Bapak saya itu sering, ya, kalau dia cerita malam-malam itu kan, dia cerita kepada kita ini anak-anaknya, itu orang Jepang itu disebut dengan orang-orang kate. Apa artinya kate? Pendek, ya. Dan memang terbukti dalam slide ini Anda lihat, waktu tahun-tahun 42 sampai 45 saat Jepang menjajah kita itu masih sekitar 60% atau 60%, ya. Prevalensi stunting. Walaupun ini ada perbedaan angka, tapi para ahli mengatakan sekitar itulah 45%. Ya. Artinya masih lebih jelek dari kita, ya. Di zaman itu, di tahun 42 itu, 45. Nah, tapi waktu banyak diberikan perhatian banyak kepada kesehatan, kepada pendidikan, ya, kepada pelayanan kesehatan, ya, itu termasuk gizi, ya, optimalisasi gizi di sekolah-sekolah, pada ibu hamil, balita. Itu Anda bisa lihat, ya, kondisi atau jumlah orang-orang pendek itu terus menurun di Jepang. Ya. Kalau kita sekarang ke Jepang, itu kita akan selalu melihat ke atas karena anak-anak muda sekarang Jepang itu tinggi-tinggi semua. Jadi beda sekali
generasi awal, generasi yang di 40-50 tahun yang lalu. Jadi artinya apa? Stunting ini bisa diturunkan kalau kita bekerja keras, kalau kita bekerja memenuhi kebutuhan atau memberi pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Nah, di era tahun 70-an sampai saat ini kita akan melihat beberapa negara juga yang sudah mulai menurunkan angka anak-anak yang pendek ini, stunting. Coba lihat Manila, Peru, Nigeria, apalagi India, ya, itu sudah mulai melakukan upaya-upaya penurunan stunting di tahun-tahun 70-80-an. Ya. Kita saja yang belum. Kita ini masih berpikir berat badan per umur saja, gitu. Nanti tahun 2017 baru kata-kata stunting ini terus meningkat atau terus menjadi program prioritas karena ini desakan internasional. Indonesia, kalau Anda lihat gambar 2018, ini masih banyak yang merah, ya. Artinya masih di atas 30%, 40%. 40% itu hitam. Kalau di atas 30% itu diberi warna merah. Kalau di atas 20% itu kuning. Kalau di bawah 20% itu artinya sudah memenuhi kategori WHO. Nah, satu-satunya provinsi yang sudah di bawah 20% itu baru DKI Jaya. Anda lihat warna hijau di sini, ya. Coba lihat DKI warna hijau. Kecil sekali, ya. Nah, satu-satunya provinsi yang prevalensi stuntingnya itu di bawah 20%. Kasihan, ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita semua harus bekerja keras, ya. Karena masih ada di kuning. Kalau kuning sudah lebih bagus lah, ya. Sudah di atas 20, baru sudah di bawah 30%, tapi antara 20-30. Tapi kalau dia merah seperti Sulsel, ya, dan sebagian besar daerah lainnya itu berarti kita masih banyak yang pendek, ya, masih di atas 30%. Baik, Sulsel itu dianggap masuk pada tahun 2018, ya, dianggap menduduki peringkat yang keempat, ya, setelah. Jadi memang ini sangat memalukan, gitu, ya, kalau saya tampil di tingkat nasional baru ditampilkan data ini, kita malu, ya, karena Sulsel kok daerah lumbung pangan kok bisa stuntingnya tinggi, ya. Nah, walaupun memang kita sadari bahwa terjadinya stunting ini kan bukan saja karena pengaruh makanan yang tidak cukup, ya, tapi juga berbagai faktor, ya, termasuk budaya, termasuk penyakit-penyakit infeksi, termasuk ketersediaan air bersih, sanitasi, dan seterusnya. Baik, inilah kondisi terakhir yang ada di Sulsel tahun 2018. Ya, walaupun di 2019 itu ada data juga, data namanya SSGBI, tapi tidak menyeluruh. Data itu ditampilkan. Memang data itu masih terbatas. Alhamdulillah nanti 2021 ini sedang dilaksanakan suatu survei. Nah, kita bisa bandingkan nanti insya Allah. Ya. Jadi 2020 kemarin kosong, 2019 ada tapi namanya tidak sesuai dengan Riskesdas. Nah, 2021 akan ada survei baru. Nah, bisa kita tahu bahwa sudah seperti apa sih kondisi yang ada di masyarakat. Nah, kalau yang di 2018 ini kita bisa lihat masih ada beberapa daerah yang hitam, ya, kemudian beberapa daerah yang kuning, yang merah, kemudian kuning, dan belum ada satupun yang hijau. Nah, ini artinya apa? Sulsel ini juga ini tidak bisa kita jangan kita harus bekerja keras karena sebagian besar dan belum ada satupun kita yang mendapatkan prevalensi hijau. Mudah-mudahan di 2021 ini yang baru sementara data ini dikumpul, akan muncul kabupaten kota yang di bawah 20%. Harapannya begitu. Sehingga warnanya ini jangan merah hitam seperti ini, ya. Jadi ada hijaunya, ada kuningnya, dan seterusnya. Memang kalau kita lihat anak stunting itu banyak orang tidak setuju, mengatakan stunting ini banyak di Indonesia. Tidak begitu juga karena anak-anak kita itu kan cerdas-cerdas juga katanya, gitu. Jadi kalau Anda lihat anak-anak sekolah seperti ini, ya, ini kan tidak ada sakit-sakitnya, ya. Tidak ada
dia bermain seperti anak-anak yang lain. Dan ada juga orang mengatakan kok pendek, tidak ada itu. Nah, nanti kalau diukur baru ketahuan bahwa ini tingginya tidak sesuai dengan tinggi badan yang standar, walaupun stunting itu memang kita pakai untuk terminologinya itu untuk anak balita ya, bukan untuk anak sekolah. Tapi anak sekolah ini merupakan dampak daripada balita itu. Kenapa anak itu menjadi pendek atau bagaimana anak pendek itu bisa mempengaruhi pada saat dia dewasa? Itu sudah ada penelitian seperti yang ada dalam artikel ini ya, bahwa kalau Anda itu pendek di usia 3 tahun, maka nanti pada saat Anda dewasa ya pendek juga gitu. Jadi makanya kenapa kita 2 tahun pertama ya itu harus menjaga supaya anak itu dalam kondisi yang berat tinggi badan yang normal ya, karena itu akan menentukan tinggi badan pada saat dia dewasa. Jadi kalau dia dewasa itu kita katakan nanti dia tumbuh cepat itu dan lebih dari yang normal itu enggak seperti itu. Dia tetap akan tumbuh tinggi atau tumbuh sesuai dengan di umurnya, tapi tetap dia lebih pendek dari anak-anak yang tidak stunting pada saat dia usia di bawah 2 tahun atau di bawah 5 tahun. Orang mempertanyakan apa hubungannya stunting dengan kecerdasan, karena ada juga yang pernah protes. Dia bilang begini, kenapa kau bilang stunting banyak? Nah, kemudian kan stunting itu kan nanti orang-orang yang bodoh ya, ya tidak begitu juga ya, karena stunting ini kan pengaruhnya memang gizi ya, kekurangan gizi, tapi tidak berarti orang kurang gizi itu juga apa yang ringan itu bisa jadi berpengaruh pada otaknya ya. Tentu pada kondisi yang tertentu oke. Nah, apalagi kalau anak itu ada stimulasi atau ada hal-hal lain yang membuat dia otaknya berkembang dengan baik. Nah, atau pengaruh yang lain ya. Sehingga mengapa dia pendek, karena ada pengaruh faktor yang dominan yang lain, bukan karena infeksi atau yang lain. Baik, ini ada studi ini. Studi ini sangat bagus ya, karena dia bisa memperlihatkan bahwa mereka ini kan dibagi stunting kecerdasan itu dibagi dalam 4 kategori. Cerdas, di sini katakan full ya. Kemudian di atas rata-rata, kemudian rata-rata, dan di bawah rata-rata kemudian terbelakang. Nah, kalau kita lihat yang superior ini, ya, kalau yang superior kan Bapak Ibu bisa lihat sini ya, atau teman-teman bisa lihat, yang superior itu orang yang punya kecerdasan superior itu 18,4% dia normal dan 10,1% stunting. Artinya apa? Bahwa kalau Anda itu stunting tidak serta-merta Anda jadi bodoh juga, enggak, atau tidak superior. Karena masih ada 10% mereka yang stunting itu superior. Begitu juga yang untuk kategori di atas rata-rata. Bahwa masih ada 24,7% orang stunting itu mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Tapi kan tentunya di 2 kategori ini yang lebih banyak adalah yang normal, ya kan? Sedangkan kalau kita ambil intelligence yang rata-rata, yang normal itu lebih sedikit dari yang stunting. Jadi kalau kita lihat gambar ini atau slide ini, bahwa kalau kita menginginkan anak kita itu di atas rata-rata atau superior, kalau bisa jangan stunting, supaya kemungkinan besar dia jadi superior atau di atas rata-rata lebih tinggi. Ya, gitu ya. Jadi kalau bisa lah anak-anak kita itu semua normal dan sehingga dia resiko untuk tidak cerdas itu rendah. Baik, kita pindah ke poin yang ketiga kalau nggak salah ya dari presentasi ini adalah mungkin di antara kita teman-teman yang ikut dalam webinar ini tidak percaya ya kalau sulsel itu tinggi dari aspek stunting ini. Ya. Bilang, kenapa kita tinggi? Nah, kita ini semua orang-orang pintar di sulsel ya, gitu ya. Orang sulsel juga itu cukup makmur ya dibanding provinsi yang lain ya. Apalagi orang sulsel itu kan banyak guru-guru besarnya gitu ya, banyak profesor, banyak doktornya dan sebagainya. Kenapa kok dianggap sulsel itu tinggi? Jangan-jangan datanya yang salah ya. Nah, coba kita simak beberapa
slide ke depan yang memperlihatkan memang ada alasan yang cukup kuat ya kenapa stunting di Sulsel itu masih lebih tinggi dari provinsi yang lain. Mungkin teman-teman tidak terlalu bisa melihat gambar ini dengan baik, tapi coba apalagi kalau pakai HP ya, karena tulisannya kecil-kecil ya. Tapi di sini hanya memperlihatkan tentang cara berpikir penyebab stunting atau faktor risiko kejadian stunting ya yang menjadi dasar dari WHO, yang menjadi dasar bagi kita untuk melihat penyebab faktor risiko yang harus ditanggulangi ya. Ada yang namanya immediate cause. Immediate cause artinya penyebab langsung ya. Dia yang paling tinggi, yang paling mendekati kejadian stunting itu penyakit infeksi seperti diare atau ISPA dan tidak adekuat konsumsi ya. Tapi kalau Anda lihat di atasnya lagi itu kan ada dua karakteristik ibu dan karakteristik anak menjadi sangat penting ya. Kalau karakteristik anak itu kan low birth weight, artinya kalau anak itu lahir dengan BBLR, berat badan lahir rendah, maka kemungkinan besar dia akan mengalami stunting. Itu juga pada karakteristik ibu. Jadi kalau ibu yang banyak anaknya, ya interval kehamilan antara satu dengan yang satunya juga terlalu dekat, kemudian umur ibunya juga sudah semakin tua atau semakin mulia, itu beberapa risiko yang termasuk tinggi badan ibu, ya, atau kondisi kesehatan atau status gizi ibu, ya, termasuk anemia dan kapan anak itu melahirkan, ibu itu melahirkan, seperti di sini ya. Nah, ini faktor-faktor yang terkait dengan penyebab stunting yang disebut dengan immediate cause, ya, artinya ialah penyebab yang sangat dekat dengan kejadian stunting. Kemudian di bawahnya namanya underlying causes, ya. Underlying causes ini artinya faktor-faktor yang di atas tadi itu bisa disebabkan oleh yang di bawah ini. Misalnya dari aspek lingkungannya, ya, aspek karakteristik rumahnya, ya. Kalau rumahnya itu juga sanitasinya jelek, ya, sumber airnya tidak ada, jumlah orang yang tinggal di rumah itu juga terlalu padat, ya, itu semua akan mempengaruhi, ya. Nah, begitu juga kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah tangga yang memang mempengaruhi kenapa si anak itu tidak mendapatkan gizi atau asupan gizi yang cukup untuk kehidupannya, ya. Jadi ini secara keseluruhan memang harus menjadi poin yang harus kita pahami sebagai orang public health, ya. Karena kita tidak melihat kasus stunting itu hanya dari kasus kekurangan gizi kronik, ya, tapi kita lihat juga dari aspek yang lain yang sangat mempengaruhi setiap anak itu atau keluarga itu baik buat anak. Yang berikutnya, kenapa Sulsel rendah? Kita memang punya banyak tumbuhan, banyak sayuran pilihan yang bermacam berwarna-warni, ya. Memang kita pahami bahwa memang konsumsi sayur masyarakat kita itu masih rendah. Ini slide yang favorit, ya. Saya suka slide ini, ya. Kenapa? Ya, karena ingin memberitahu saya, ya, menyadarkan saya bahwa orang Indonesia itu dibanding negara-negara lain, kita negara yang paling buruk atau paling rendah mengkonsumsi sayur, gitu. Ya, kalau Anda lihat, ya, Cina itu 234 kg individual consumption atau per kapita per tahun, ya, konsumsi sayur. Nah, kita itu cuma 33 kg per anak atau per kapita per tahun, ya. Artinya memang ini sangat rendah dibanding negara-negara lain, ya. Dengan Malaysia kita kalah, dengan Brunei, ya, dengan Philippines, ya. Bahkan dengan Filipina itu bisa 2 kali lipat, ya, rendahnya konsumsi sayur kita. Artinya apa? Ini menjadi pelajaran buat kita semua, ya, bahwa kita ini orang-orang public health, ya, orang-orang yang mau bicara tentang pencegahan, ya, cara tentang bagaimana supaya penyakit itu tidak muncul di masyarakat. Ini harus jadi acuan, ya, bahwa kita masih sedikit mengkonsumsi sayur. Kalau kita disuruh mengkonsumsi makanan yang bervariasi, disuruh mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, disuruh mengkonsumsi makanan yang
optimal ya. Ini contoh menu misalnya untuk ibu hamil ya. Tapi kalau kita ke lapangan, kita akan menemukan ibu-ibu itu makannya sangat-sangat sederhana ya. Ya, sangat-sangat ya tidak semua sih, tapi kalau kita tanya berapa makan buahnya setiap hari, itu selalu saja ada hambatannya, tidak memenuhi syarat. Sayur berapa kali sehari, ya seperti itu ya, tadi seperti slide yang sebelumnya. Artinya memang masyarakat kita memang makanannya sederhana seperti itu, apalagi di kampung-kampung atau di desa-desa yang jauh akses makanan. Jadi memang anak itu tidak tumbuh dengan baik karena asupan gizi ibunya rendah. Di lain pihak, faktor-faktor sosial budaya di Sulsel ya. Kalau Anda lihat bagaimana faktor budaya ya, nikah terlalu muda ya. Kemudian apalagi sekarang dengan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan ya. Ada perkawinan-perkawinan yang terpaksa ya. Sehingga anak yang lahir juga itu anak-anak yang tidak berkualitas ya, karena mereka lahir dari ibu yang terpaksa harus hamil, terpaksa harus melahirkan dan seterusnya. Ya. Nah, dukungan kita juga kepada ibu-ibu seperti ya, ibu-ibu hamil juga memang dianggap rendah dibanding dengan daerah-daerah. Ini kan karena memang budaya kita seperti itu ya, budaya orang Bugis itu atau orang ini mohon maaf ya kalau memang orangnya selalu mandiri ya, dan itu menjadi ciri khas salah satu keunggulan. Tapi itu di lain pihak kita tidak peduli ya. Kepedulian kita kepada ibu hamil itu dianggap rendah, tidak membantu dan seterusnya. Ini hasil penelitian yang terkait dengan tadi ya, yang juga mengapa Sulsel tinggi, kenapa pernikahan muda itu memberi pengaruh yang negatif ya. Karena kita lihat teori yang berkembang saat ini yaitu Dohak Hypothesis, Development Origin ya. Jadi orang bicara tentang bagaimana aslinya asal muasalnya pembentukan janin ya, kemudian dia bagaimana dia berpengaruh kepada pertumbuhan setelah lahir sampai dia manula ya, itu sangat dipengaruhi oleh kondisi praconception. Jadi konsepsi itu kan pada saat ibu itu hamil ya, ibu itu terjadi suatu pertemuan ovum dan sperma, itu namanya konsepsi, terjadi pembuahan ya. Nah jauh sebelum itu ya, orang bilang, ada yang bilang 4 bulan, ada yang bilang 3 bulan. Itu kalau kondisi gizinya tidak memenuhi syarat, tidak baik, maka akan berpengaruh pada kualitas sel ovum dan sel sperma itu. Ya, jadi Anda lihat penting sekali sebelum orang itu menikah. Ya, ini prakonsepsi ini yang sudah mendaftar menjadi calon pengantin ini memang baiknya harus dalam kondisi yang sehat dulu, dalam kondisi yang siap dalam aspek fisik maupun mentalnya. Karena itu akan mempengaruhi konsepsi yang atau bayi yang dikandungnya ya, yang terjadi pada saat pertemuan ovum dan sperma itu. Jadi 3 bulan sebelum itu harusnya sudah siap ibunya, makannya sudah bagus, bapaknya juga begitu ya. Calon suami itu sudah harus, ini belum menikah nih. Nah, pas menikah ketemu di malam pertama, Anda lihat. Nah, kalau banyak di satu desa itu banyak pernikahan dini, banyak orang terpaksa menikah karena ya orang bilang terlanjur ya, hamil dan sebagainya. Ini semuanya ini mempengaruhi kondisi. Ya. Jadi makanya faktor sosial budaya ini luar biasa berpengaruh pada kejadian stunting. Ibu hamil stres. Nah, ini gambar ini memperlihatkan tentang bagaimana hubungan kalau ibu hamil itu stres. Kemudian selain dia stres, dia juga kekurangan gizi. Makanannya terbatas. Nah, itu akan memberikan pengaruh pada peningkatan hormon. Itu sini hormon kortisol. Kemudian hormon kortisol itu pada orang-orang tertentu bisa menembus plasenta. Dan di plasenta ini kortisol ini akan meningkat pada tubuh janin. Dan janin itu akan mengalami gangguan. Salah satunya adalah psychocognitive disorders. Jadi bayi ini nanti nanti kalau dia lahir nanti itu selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran, tidak disiplin, selalu menentang, malas ya. Ini sesuatu yang memang
itu karena ibu hamilnya pada saat dia dihamilkan oleh ibunya itu dalam kondisi yang tidak stabil atau tersebut dengan stres. Nah, ini faktor-faktor yang sudah disetujui hasil pemeriksaan dari beberapa dari beberapa literatur yang sudah publish tentang faktor-faktor yang menyebabkan stunting atau faktor determinan stunting. Ini ketahuan seperti ini, ada 7 ya, ada 7 ya. Pertama tentang ASI eksklusif, kondisi ekonomi sosial ekonomi keluarga, kelahiran prematur, anak lahirnya yang sudah pendek ya, apalagi pendek, pendidikannya rendah, ini semua berpengaruh. Ya. Ini sebagai ilustrasi saja bagaimana ASI itu ya begitu pentingnya dalam 6 bulan pertama. Tidak perlu kasih susu yang atau kasih makanan yang lain, cukup ASI saja. Dan ini kalau tidak dipenuhi maka menjadi faktor pemicu terjadinya stunting ya. Kemudian faktor kedua, Anda lihat ya, kalau kita bicara tentang ASI eksklusif di Riskesdas 2018, maka akan ketahuan ya, memang di Sulsel itu sedikit di atas nasional, tapi tidak juga setinggi yang provinsi-provinsi yang lain. Jadi kejadian ASI pemberian ASI eksklusif di Sulsel itu memang relatif lebih rendah dibanding provinsi lain, walaupun di atas sedikit rata-rata nasional. Nah, ini kelahiran prematur, kelahiran stunting. Nah, kalau BBLR ya, kita itu termasuk negara yang hampir 7 sekian ya. Nah, sedangkan rata-rata itu 6,2 yang lahir dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, begitu juga dengan tinggi badan. Ya, tinggi badan itu kita di atas prevalensi kita itu di atas rata-rata nasional. Kalau nasional itu cuma 22,7, nah kita itu lebih tinggi dari itu. Nah, ini penting saya sampaikan kenapa. Nah, inilah menjadikan Sulsel kenapa tinggi juga stuntingnya. Ya, kan memang yang lahir pendek cukup banyak, kemudian yang lahir berat badan rendah banyak, yang panjang badan rendah juga cukup banyak di atas rata-rata nasional. Begitu juga dengan kualitas MPASI. Hasil penelitian kita juga rendah. Ini datanya kita Sulsel itu cuma 32% ya, yang memberikan MPASI yang berkualitas. Sedangkan rata-rata nasional itu dia 46,6. Ya. Termasuk di sini juga adalah bagaimana pengaruh pola asuh dari seorang ibu pada anak. Jadi kalau ibunya tidak responsif kepada kebutuhan bayi, ya, tidak melakukan stimulasi psikososial, marah-marah, ya, tidak ada cinta dan kasih sayang, itu otomatis pertumbuhan anak juga terganggu. Jadi memang masa anak itu baduta atau bahkan balita itu diharapkan ibu itu menggunakan banyak waktunya untuk berada bersama anaknya. Di sebagian negara-negara di Eropa itu mereka kalau istrinya melahirkan dapat cuti di luar tanggungan negara. Cuti hamil itu sampai 2 tahun. Ya, kita belum sampai ke situ ya. Kita cuma 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan dia bilang cuma 2 bulan, langsung masuk kantor. Nah, otomatis anak yang kita susui itu kadang kita sudah tidak susui lagi, atau kalau kita susui kita terlambat memberikan, atau kita cuma dampingi dengan susu formula ya. Kemudian atau ibu-ibunya ini tidak memberikan ASI yang optimal. Nah, walaupun sekarang ini tentu sudah mulai berbeda ya, karena ada ojek ya, ada Grab yang bisa kirim-kirim seperti itu. Baik, kita pindah ke topik yang keempat ya, terkait dengan program. Nah, mudah-mudahan masih ingat yang sebelumnya, tapi yang di program ini saya mungkin akan ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Saya ini orang Kesmas ya, senang dengan program. Ini program stunting di Indonesia ini melibatkan hampir semua institusi ya di Indonesia. Jadi
tidak lagi dikeroyok sendirian oleh Depkes. Dari semua Kemendes, Dinas Sosial, Dinas PU, Dinas Pendidikan, ini semua terlibat dalam penanggulangan stunting. Jadi stunting memang seperti itu ya, apa harus membutuhkan banyak pihak untuk menyelamatkan generasi ke depan. Dalam pembuatan pilar ya, karena kenapa disebut pilar ya? Karena masing-masing ini penting ya, harus berdiri sendiri ya, karena tidak bisa digabung-gabung, karena kalau sudah digabung hilang maknanya. Kalau dia berdiri sendiri artinya apa? Bahwa memang dia harus ada ya. Pilar itu harus ada baru sehingga pencegahan stunting bisa dilakukan dengan baik. Punya misi, visi dari pimpinan daerah. Kemudian ada kampanye nasional tentang perubahan perilaku. Ketiga ada konvergensi, di mana orang dari provinsi itu turun ke kecamatan atau ke kabupaten, dia akan bersama-sama dengan instansi yang lain. Kemudian pilar keempat ketahanan pangan dan gizi, dan pilar kelima adalah MONEF. Saya ambil air sebentar ya. Akibat baik, dan program penanggulangan stunting ini di negara kita ini kita sebut dengan umumnya kalimat konvergensi, pernah dengar ya, konvergensi. Itu tadi di pilar yang ketiga ya, di mana dalam program penanggulangan stunting ini melalui program konvergensi. Konvergensi artinya konvergen ya, artinya seluruh instansi ya, baik pemerintah maupun swasta itu mengerucut bekerja pada satu lokasi yang memang tinggi stuntingnya dan dianggap sebagai daerah lokus ya, daerah fokus ya. Nah, contoh aja misalnya ini Kabupaten Bone ya. Mereka punya desa-desa lokus banyak 30-nya. Dari 300 desa ini di Bone, Kabupaten Bone itu kan kabupaten yang paling ya tidak ya hampir sama dengan Palopo ya gitu ya. Kalau Palopo kan sudah terbagi-bagi ya. Kalau Bone ini masih berarti sekarang termasuk kabupaten dengan jumlah penduduk yang terbesar ya. Dan jumlah desa yang terbanyak. Kalau saya tidak salah itu 300-an jumlah desa di Bone itu. Mereka tentu mereka hanya memilih 30 desa lokus saja. Kenapa? Supaya program ini memang harapannya begitu. Kalau kita memilih desa lokus, ya, daerah fokus itu, maka kita akan lebih mengarahkan sumber daya kita lebih ke arah yang desa yang sama. Dengan harapan, kalau desa ini kita keroyokan ya, kita keroyok rame-rame, dari dinas sosial, dari dinas PU, dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, ya kalau semua orang mengeroyok di satu desa yang sama dengan secara bersamaan, maka diharapkan desa itu akan tidak mengalami stunting lagi. Artinya prevalensi stunting bisa diturunkan. Karena stunting ini memang dianggap sebagai indikator indikator dampak daripada suatu pelayanan. Jadi kalau ada daerah yang belum mendapatkan pelayanan yang optimal dari pemerintahan, maka kemungkinan besar daerah itu tinggi stuntingnya. Makanya kenapa stunting itu banyak di desa-desa yang terpencil, yang jauh diakses, yang susah diakses maksudnya. Atau kalau di Pangkep itu di daerah kepulauan yang jauh-jauh itu. Mau beli juga mereka terbatas, ya, ketersediaan makanan terbatas, uang yang dipakai juga membeli terbatas. Toh kalau ada tidak tersedia yang mau dibeli itu, kecuali kalau mereka ke kota ya. Jadi ini beberapa cara kita melihat bahwa memang stunting ini harus bersama-sama di satu daerah yang disebut dengan daerah lokus ya, seperti itu. Ini di mana nih? Di Bone ya. Tadi Endrekang ya. Oh ya, ini Endrekang. Ini Bone lebih tinggi lagi kan. Dia 40 desa lokus. Karena dia memang sekitar 300-an ya. Kalau Endrekang, sorry saya salah kalau saya bilang tadi 300. Tapi cukup banyak lah desa-desa yang ada di sana. Baik, dalam
intervensi penanggulangan stunting ini tetap kita berpikir spesifik ya. Spesifik itu artinya sesuatu yang di bidang kesehatan seperti pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, pemberian termasuk remaja putri ya diberikan tablet tambah darah, kemudian diberikan PMT program makanan tambahan pada anak-anak yang mengalami gizi buruk katakan atau ibu hamil yang kurus ya disebut dengan ibu hamil kek. Nah ini kita sebut dengan program intervensi spesifik ya. Namun tes itu tidak menjamin kalau kita sudah kasih gizi orang bagus, ini bagus, dia akan tidak stunting. Padahal karena apa? Karena memang penyebab atau faktor risiko yang paling tinggi itu adalah di luar kesehatan, faktor budaya, faktor pendidikan, faktor lingkungan, ya sanitasi, air bersih dan semua itu kan di luar dinas kesehatan. Nah, kita sebut dengan program intervensi gizi sensitif. Kenapa sensitif? Ya karena dia kalau dia ada, insya Allah yang spesifik, yang intervensi yang spesifik itu tidak terlalu sulit. Ya, cobalah kita ya kalau kita ke desa-desa yang tidak ada airnya, ya bagaimana ya tidak ada airnya. Kita sudah kasih dia gizi yang bagus, tapi orang di desa itu tidak bisa buang air besar dengan di tempat yang kita sudah siapkan karena tidak ada air. Jadi dia buang air sembarangan. Walaupun gizinya bagus, saya kasih gizi ya, tapi karena dia mengalami gangguan di usus karena dia infeksi, maka tidak terserap dengan baik. Ya. Begitu juga dengan variabel-variabel yang lain. Disebut dengan sensitif itu artinya di non kesehatan. Ini lebih spesifik, coba Bapak Ibu lihat ke sini bahwa intervensi yang spesifik itu ada di atas. Iron supplementation, breastfeeding, ya breastfeeding itu kan ASI, kemudian ASI, micronutrient supplement. Itu semua masuk dalam kategori spesifik. Tapi kalau dia di bawah itu disebut dengan sensitif, yang water and sanitation, ya, as non-cash food assistant, ya bantuan-bantuan yang non tunai itu, dikasih langsung. Ya kan? Sekarang ini ada begitu ya. Desa-desa ada orang kasih beras, kasih ikan, kasih telur, kasih apa itu namanya bantuan-bantuan yang program sensitif itu. Sini ada water and sanitation, ada non-cash food assistant, ada insurance dan sebagainya. Nah ini kita harapkan bisa melibatkan memperkaya program di 1000 HPK, kemudian hasilnya itu luar biasa. Kita bisa turunkan stunting. Nah di Indonesia beberapa faktor yang sekarang ini dianggap perlu segera ditanggulangi adalah pengasuhan yang sekarang ini masih bermasalah. Saya ingin tahu ke Ibu Mariam. Halo Ibu Mariam. Masih hadir Ibu Mariam? Ibu Rektor? Oke. Tidak dengar ya. Tentang program PAUD ya di jurusan atau di program studi pendidikan. Saya tidak tahu kalau di UIT juga ini ada program pendidikan anak usia dini ya. Nah ini sangat terkait dengan pengasuhan juga ya. Karena di PAUD itu juga ibu-ibu diajarkan bagaimana menjadi seorang ibu yang baik ya. Nah kalau ibunya nggak ke PAUD ya juga nggak dapat informasi-informasi yang bagus itu. Kemudian bagaimana yang kesehatan, termasuk ANC, antenatal care maksudnya. Kemudian bagaimana akses makanan bergizi dan bagaimana kurangnya air bersih dan sanitasi. Ini faktor-faktor sensitif ya yang sangat dekat dengan kejadian stunting di satu desa. Baik, yang terakhir, kira-kira gimana nih peran kita nih sebagai orang-orang Kesmas ya. Di Peru itu, seperti yang saya katakan di slide sebelum itu, Peru ini termasuk negara di Amerika Latin yang menurunkan stunting dengan sukses ya. Kalau Anda lihat ya di tahun 2015 mereka sudah di bawah 20%. Mereka turun terus ya.
Bahkan sekarang di bawah 15% kayaknya. Jadi kita iri ya. Dan kita belajar ke Peru kemarin. Tahun 2017 itu Jokowi mengirim banyak orang untuk belajar bagaimana stunting itu bisa turun di Peru. Nah, hasil dekomposisi, analisis dekomposisinya. Jadi ini studi yang biasanya menganalisis dua variabel yang diukur dalam waktu yang berbeda. Kemudian dilihat kontribusi faktor apa yang berkontribusi kepada penurunan. Nah, hasil penelitian kalau Anda lihat di daerah di Peru ini memperlihatkan bahwa ini besar kontribusi dari berbagai program itu ditulis dalam warna ini. Setiap kotak ini. Kan kotak ini kan yang paling terakhir ini kotak yang under 5 years. Jadi seluruh anak balita itu dikumpulkan. Ternyata penurunan stunting di anak-anak seperti ini pengaruhnya itu kontribusi terbesar itu adalah maternal and newborn care. Ya, jadi kalau pelayanan pada ibu, kita perhatikan pada ibu hamil dan pada bayi baru lahir itu kemungkinan dia berkontribusi terbesar kalau di Peru ini. Begitu juga dengan maternal nutrition ya, kita berikan gizi pada ibu itu dengan baik, seolah ya, tidak akan anak lahir stunting itu atau stunting itu akan menjadi teratasi. Kemudian UMU ini adalah apa namanya, parental education. Jadi parental education itu menduduki peringkat juga ketiga sebagai penyebab dari turunnya stunting di satu daerah. Bagaimana peran Kesmas yang lain? Peran Kesmas itu kan tadi sudah ya, gimana pelayanan, bagaimana maternal education, bagaimana maternal nutrition, jadi kemudian parental education. Nah, ini kan harus kita pahami sebagai faktor-faktor yang memberi kontribusi terbesar dari penurunan suatu COVID. Termasuk di sini adalah edukasi pada remaja putri. Nah, ini remaja-remaja kita ini yang lagi mau ujian ya, harusnya perhatikan ini ya. Dan Kesmas lainnya juga kita memang sekarang ini ditujukan untuk bagaimana mencegah ya. Berarti kita betul-betul memberi pelayanan kepada calon-calon ibu ini nanti. Nah, pelayanan prakonsepsi ini menjadi sangat penting jadi ya. Karena mereka lah yang akan nanti hamil ya. Ya, jadi ini ditangkap pada saat mereka mendaftar di KUA. Daftar di KUA langsung diperiksa berat badannya, tinggi badannya, HB-nya, dan sebagainya. Kemudian mereka diikutkan di posyandu prakonsepsi sehingga terpantau apakah dia nanti akan hamil atau tidak. Ya. Nah, ini di Banggai mereka punya program prakonsepsi menjadi program yang unggulan di negara kita. Samping itu ada juga program Laduni ya, yang layanan terpadu pranikah. Ini sih hampir sama dengan prakonsepsi, tapi dia di daerah East Java ya, Jawa Timur. Program-program pencegahan itu adalah bagaimana kita mengatur, memberikan makanan yang adekuat pada anak. Ini salah satu program di Bandung dengan memberikan membuat kerjasama dengan Ojek. Jadi Ojek Ojek makanan balita. Jadi balita-balita yang beresiko itu dimasakkan oleh satu tim, kemudian itu diantar ke rumah-rumahnya. Nah, gratis ya, jadi itu untuk penanggulangan status gizi. Rumah pemulihan gizi di Kabupaten Situbondo juga sangat penting, Anda harus pahami. Nah, jadi program-program Kesmas itu bervariasi satu daerah dengan daerah lain. Tadi Kabupaten Banggai kita lihat ya dengan program posyandu prakonsepsi. Di Probolinggo kita kenal dengan Laduni, layanan dini untuk orang yang mau menikah ya. Kemudian di Sulsel kita sekarang ini ada program namanya Gamarakna. Gamarakna itu gerakan masyarakat memberantas stunting ya. Di mana setiap desa itu ada petugas gizi yang mendampingi ibu-ibu yang bermasalah gizi. Itu yang sekarang ini terjadi di 80 desa di Sulawesi Selatan. Ini ya, harapan kita untuk studi program untuk di Kesmas untuk
Gamarana ini. Kemudian kita juga sebagai orang Kesmas, kita tentu harus menciptakan produk-produk yang sederhana, ya, tapi memberikan dampak yang potensial bagi si ibu itu, memberikan ibu itu salah satunya adalah pemberian daun kelor yang kemarin sudah uji coba di Bone ya. Juga dengan pemberian madu, ya, yang menjadi juga suplemen yang cukup bagus buat ibu hamil. Baik, terakhir ini mohon maaf kalau memang seperti yang diharapkan ya, kurang lebih 60 menit lah ya. Jadi saya tutup dengan satu slide ini bahwa kalau kita lihat memang stunting ini merupakan faktor multifaktorial ya, sehingga penanganannya juga itu harus sistem, dan kita harus selalu menguatkan sistem ada di desa ya. Selama ini memang penguatan unsur desa itu tidak terlalu kuat ya. Ke depan ini dari aspek pelaporan, terutama aspek aktivitas bagaimana untuk mendampingi ibu-ibu itu, nah ini bagaimana kader dilibatkan, remaja anak-anak sekolah dilibatkan ya, supaya mereka ini terjun langsung ke desa-desa yang akan menangkap ibu-ibu yang beresiko untuk jadikan anak stunting. Kemudian konvergensi, membuat inovasi program ya, sangat penting, dan bagaimana membuat Kesmas ini ya dapat berkolaborasi dengan profesi-profesi yang lain di Puskesmas untuk dapat menanggulangi atau menurunkan prevaleksi stunting. Baik moderator, mungkin dari saya seperti itu. Saya kira mungkin kita akan lebih menarik kalau kita diskusi ya. Ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Prof. Terima kasih untuk pemaparannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita pada saat ini. Bagaimana Prof? Ini Prof, pertanyaannya kita tampung dulu atau atau langsung dijawab? Langsung dijawab aja deh. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama ini dari Said Irham Febrian dari instansi psikologi Universitas Nasional Makassar. Isi pertanyaannya, maaf ya kalau salah, Said Irham Febrian. Halo. Halo, iya Kak. Said dari ini ya, dari instansi. Dari Universitas Negeri Makassar, Kak. Negeri Makassar. Negeri Oke, Makassar. baik. Prof, pertanyaannya demikian. Kan stunting berkaitan dengan gizi. Ya. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kenaikan stunting bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi ke bawah? Ya, ya. Baik. Memang stunting ini banyak terjadi di daerah-daerah pedesaan yang terpencil, yang jauh dari akses layanan. Ya, memang kita upayakan. Memang gizi menjadi hal yang utama, walaupun ada faktor-faktor yang lain. Ya, kalau bagaimana dan diajarkan bagaimana supaya mereka menggunakan resources yang ada ya, karena banyak yang terjadi keluarga miskin katakanlah ini ya, dia tidak punya sesuatu untuk membeli, tapi dia punya sebenarnya yang tidak perlu yang perlu dia gunakan, seperti misalnya dia punya ayam, punya telur ya, karena dia punya ayam petelur misalnya, ayam yang bertelur, ayam kampung yang bertelur, tapi karena pendidikannya rendah, karena education rendah ini, dia tidak manfaatkan apa yang ada di sekitar, gitu ya.
Sehingga ini perlu diedukasi ibu itu atau keluarga itu, bagaimana dia harus punya perhatian kepada anaknya, ya, dengan menggunakan resources yang ada di sekitar. Termasuk itu banyak sayur-sayuran, banyak buah-buahan, tapi dia tidak memberikan kepada anak-anaknya atau dalam lingkungan keluarganya. Jadi memang itu faktor pendidikan, sosial budaya, ya, sangat berpengaruh karena kebiasaan-kebiasaan. Saya kira begitu. Berarti dia kembali ke edukasi, Prof, ya? Betul sekali. Kalau memang faktornya memang Iya. perlu diedukasi. Bagaimana Said? Jawaban dari Prof? Halo Said. Maaf, jelek jaringannya, Kak. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Itu sangat membantu sekali, terutama buat saya sebagai tambah atau ilmu pengetahuan yang baru. Terima kasih. Baik, terima kasih Said, terima kasih Prof. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Ini asalnya dari Lukman Ahyar. Halo, Lukman Ahyar. Iya, halo Kak. Ya, Lukman dari Instansi Farmasi Universitas Muslim, ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan faktor genetik anak-anak yang memang memiliki latar belakang orang tuanya kecil? Apa itu dapat diperbaiki dengan asupan gizi yang cukup dan baik? Ya, ya kalau genetik itu kan tidak bisa kita perbaiki. Kalau memang dia betul-betul genetik. Cuma kalau orang bicara genetik itu kan sangat sedikit. Padahal potensi tinggi badan kita yang tinggi itu sebenarnya ada gitu. Jadi orang tua kita itu pendek karena memang kekurangan gizi gitu. Padahal potensi genetik dia itu tinggi itu ada, cuma karena kekurangan gizi. Jadi kita tidak bisa bicara genetik sebelum kita memberikan gizi yang bagus dulu kepada anaknya. Misalnya begini, kita sudah berikan gizi yang bagus, pelayanan yang bagus, dirawat dengan bagus anaknya, tapi anaknya tetap pendek juga gitu. Nah, itu berarti ada faktor lain termasuk genetik tadi. Tapi tidak boleh kita cuma lihat, oh bapak ibunya pendek, anaknya harusnya pendek gitu. Oh enggak, karena bapaknya pendek itu mungkin saja karena faktor kekurangan gizi. Nah, tapi potensi genetiknya dia sebenarnya nggak bisa tinggi. Jadi kalau bapak ibunya pendek, tapi kalau anaknya diberi gizi yang bagus, nah dia akan jadi tinggi. Berarti tidak ada unsur faktor genetik, Prof, ya? Harus diperiksa secara laboratorium kalau. Oh ya. Baik. Bagaimana, Lukman? Iya, terima kasih Prof atas jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Trihyari Handayani, nurse instansi S1 Kesmas Fakultas. Oh, dari UIT ini. Ya. Trihyari ada? Iya, Kak. Baik. Trihyari, pertanyaannya Prof demikian. Apabila orang tua dan anak dalam keadaan normal saja, tapi dalam suatu keadaan atau masalah yang terjadi dan membuat dia stres, apa bisa stunting juga, Pak? Katanya gitu. Iya. Jadi tadi kan stunting sudah bisa saya perlihatkan tadi, faktor pencetusnya bisa berbeda, bisa bervariasi atau kompleks gitu ya. Mungkin makanannya sudah bagus ya, tapi stres berat. Ya, kalau stres ringan mungkin enggak ya. Stres berat itu memberikan pengaruh yang negatif. Anaknya bisa tidak tumbuh dengan baik ya, dan bisa jadi stunting ya. Makanya ibu hamil itu ya banyak kita teliti pada ibu-ibu yang tidak menghendaki anaknya. Kan ada juga ibu yang tidak senang dengan kehamilannya karena dia sudah tidak mengharapkan sebenarnya hamil, tapi dia hamil gitu. Nah, ini yang seperti ini banyak menyebabkan gangguan pada pertumbuhan bayi juga. Termasuk tadi ya, pernikahan yang tidak diinginkan. Dan karena sudah hamil duluan, kemudian ibunya tidak siap untuk merawat bayinya. Ya, seperti itu. Akhirnya, apalagi kalau ibunya stres berat, ya, karena tidak bisa menerima kondisi itu. Dan sebagainya. Nah, ini sangat rawan dan berakibat pada pertumbuhan bayi yang terganggu.
sehingga bisa stunting terjadi. Saya kira gitu. Ya, bagaimana Trihyari Handayani? Iya, terima kasih Kak. Terima kasih Prof. Oke, baik. Terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Rizky Juniarsi. Rizky Juniarsi dari Puskesmas Jongaya. Ada Rizky Juniarsi? Rizky Juniarsi masih monitor? Siap, masih. Oh iya, baik. Pertanyaannya demikian, Prof. Apakah yang dilakukan untuk menangani atau mencegah adanya stunting? Ya tadi kalau mencegah ya kita sudah banyak kiat-kiat tadi, termasuk bagaimana mempersiapkan calon ibu, calon bapak yang baik ya. Kemudian selama kehamilannya harus dijaga dengan baik, terutama gizi dan kondisi mentalnya ibunya. Kemudian pada saat dia lahir ya, dia dilahirkan dengan berat badan panjang badan yang normal, mendapatkan makanan yang optimal, termasuk ASI eksklusif ya. MPASI yang berkualitas, mendapatkan perawatan yang baik ya, kasih sayang ya, pola asuh yang baik dari kedua orang tuanya, ini semua akan memberi pengaruh ya, terutama tadi juga termasuk ya sanitasi yang bersih ya, kesehatan lingkungan yang terjamin ya. Sehingga ini atau lingkungan juga termasuk kalau orang tuanya suka merokok ya, nanti paparan asap rokoknya kena pada bayinya ya, dan ibunya juga mendapatkan paparan asap rokok. Ini semua akan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi atau membuat pertumbuhan terganggu. Nah, semua faktor-faktor ini harus ditangani dengan baik. Makanya aspek kesmasnya ini betul-betul lengkap ya, supaya anak itu tidak stunting. Baik, itu sudah dijawab sama Prof. Pertanyaan dari Rizky Juniarsi, bagaimana? Siap, makasih banyak Dok. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Ini dari Nur Magrifa Nisa dari Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pertanyaannya, mengapa intervensi gizi, pencegahan dan penurunan stunting harus dilakukan secara konvergen? Ya, konvergen itu artinya karena kita mau keroyok bersama-sama, semua sektor, semua harus mengeroyok stunting ini di satu tempat yang memang sangat bermasalah, sangat berat masalahnya. Jadi kan kita tahu kan setiap daerah itu berbeda-beda kondisi stuntingnya. Misalnya dari 300 desa atau 100 desa di kabupaten itu, itu tidak semua stuntingnya tinggi. Nah, kita pilih yang paling buruk, paling tinggi. Supaya apa? Kita selesaikan dulu di tempat yang paling buruk itu. Nah, memang ini berbeda dengan cara-cara berpikir yang dulu ya. Dulu itu kan kalau ada program, pokoknya di mana program itu yang bisa dijalankan. Program itu yang memang mudah diterima oleh masyarakat. Program di mana masyarakatnya itu memang siap menerima program. Tapi sekarang tidak bisa. Begitu kita punya program penanggulangan stunting, kita harus cari memang desa yang paling tinggi stuntingnya. Baru kita semua mengeroyok. Yang bagian PU kerjakan sarana jalannya, ininya. Ini ada azan, mungkin kita istirahat sebentar ya. Iya, baik Prof.
Ini. Ya, silakan Dek. Iya, lanjutkan aja. Baik, Prof. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, maaf. Tadi yang bertanya ini pertanyaan tadi Nur Magfira ya. Maaf kalau salah namanya. Nur Magfira Nisa. Bagaimana itu? Ada jawaban dari Prof itu, Dek? Ya baik, terima kasih banyak Prof. Jawabannya sangat jelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena ini bisa menjadi ilmu baru bagi saya, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Prof, dari Sandra, teman kita dari Puskesmas Jongaya. Puskesmas Jongaya, Sandra ada? Sandra masih monitor? Ya. Oh, baik. Hadir. Ya. Prof, pertanyaannya demikian. Kiat-kiat apa yang dapat dilakukan oleh petugas kesehatan dalam penanganan stunting di masa pandemi COVID-19 dari segi perekonomian? Perekonomian kita terpuruk saat ini. Ya, memang dicurigai atau diprediksi kondisi stunting ini meningkat di masa COVID karena sebagian masyarakat kita kan terdampak ya, baik terdampak ringan maupun sedang ya, dan berat. Tapi memang sebenarnya memang kalau kita jadikan ini suatu program bersama ya, mereka-mereka yang terdampak COVID itu memang harusnya diberikan Sosial ya, Dok. Diberikan fasilitas atau diberikan bantuan ya, misalnya bantuan tadi. Kalau dia jadi miskin, tadinya kan dia tidak miskin ya, tapi begitu dia karena COVID tidak bekerja atau tidak mendapatkan pendapatan yang tetap atau yang seperti biasanya, itu dia harus mendapat bantuan. Nah, ini harus ada kejelian dari pihak desa yang harus paham ya kalau ada anggota masyarakatnya yang seperti itu. Nah, sekarang kalau bagaimana orang di puskesmas ya, nah ini harus bisa mendeteksi itu. Kalau dia terdeteksi anak ini stunting kan ya, tadi ya karena misalnya kekurangan gizi atau artinya karena memang keluarganya mengalami gangguan atau mengalami menurunnya pendapatan, nah, ini harus segera dilaporkan ya. Puskesmas atau punya akses untuk melaporkan kepada pengambil kebijakan. Misalnya kalau di kecamatan itu kan camat ya, camat itu kan ada orang-orang yang bisa memberikan bantuan ya, atau supaya ini bisa ditangani dengan baik. Jadi memang harus ada kolaborasi ya di satu tempat itu ya. Saya tahu persis kalau puskesmas itu kan ada selalu namanya mini lokakarya ya, di mana dalam mini lokakarya itu kan ya, Prof, ada rapat yang menghubungkan semua lintas sektor. Sehingga itu bisa dilaporkan bahwa ada kejadian seperti ini yang segera harus ditangani. Seperti itu deh.
Oh iya, Prof. Makasih atas jawabannya, Prof. Iya, terima kasih. Prof, mohon maaf karena ini masih ada sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada sore ini, Prof. Karena ini materinya sangat menarik, Prof. Dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan lagi di sore hari ini. Ini asalnya dari Naomi Agustina. Naomi Agustina, mahasiswa UIT juga, Kabupaten Kolaka. Pertanyaannya, apa upaya rencana pemerintah Indonesia dalam penanganan stunting untuk mendapatkan target angka stunting nasional bisa turun? Ya, ini kan Pak Jokowi ya, Presiden kita sangat selalu bicara tentang stunting ini ya, dan memang menjadi prioritas program prioritas lah oleh pimpinan negara ini ya, karena kita tidak mau lagi kalah dari negara-negara lain ya. Jadi memang harapannya memang pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penurunan stunting, dan direncanakan ditargetkan tahun 2024 itu kita sudah berada di angka 14%. Ya. Walaupun masih dikatakan mimpi ya, karena menurunkan stunting dalam jumlah yang seperti itu kan cukup cukup sulit ya, tapi ada optimisme lah, dan anggaran-anggaran itu sekarang difokuskan untuk penurunan stunting. Artinya tetap selalu optimis, Prof ya? Betul. Dengan segala usaha. Betul sekali. Gimana, Agustina? Jawaban dari Prof? Iya, makasih Prof, makasih. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Prof, dari Palu ini, Sulawesi Tengah. Dari Noveriut, Lawe. Dari instansi Rumah Sakit Watuar Palu. Ya. Apa saja upaya yang dapat dilakukan seorang petugas kesehatan untuk mencegah terjadinya stunting di daerah-daerah pelosok yang di mana faktor budaya, adat istiadat, dan bahasa daerahnya yang masih kental? Seperti tadi pengaruh budaya sangat tinggi artiannya. Memang ini kita harus betul-betul memahami aspek yang ada di masyarakat ya, termasuk budaya tadi. Saya kira itulah kelebihan kita dibanding, bukan kelebihan ya, tantangan bagi kita, kelebihan sekaligus tantangan. Kita beda dengan orang-orang dari aspek medis yang lain. Kalau Kesmas itu betul-betul kita harus ada di masyarakat dan harus memahami sosiologi, antropologi ya, kondisi masyarakat itu seperti apa, sosial budaya dan kepercayaan-kepercayaannya. Karena dengan cara seperti itu kita paham ya, dan bisa membuat program-program. Jadi seorang petugas kesehatan memang harus memahami ini, dan memang kita harus tinggal di masyarakat ya. Tidak boleh kita itu, makanya banyak program yang gagal kalau program itu hanya diuji coba di satu daerah, kemudian itu diseragamkan di banyak atau di seluruh wilayah Indonesia. Itu pasti gagal ya. Kenapa? Karena program yang sudah diuji coba di satu daerah itu tidak pasti cocok dengan semua daerah ya. Tidak mungkin. Jadi harus kita itu membuat program harus sangat mungkin program utama ada, tapi ada fleksibilitas ya, ada kita bisa merubah sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat. Apalagi kepercayaan masyarakat yang memang sangat kuat dipegang oleh masyarakat. Jadi kalau kita rubah dengan hanya 1-2 hari kan tidak mungkin. Tentu ada pendekatan-pendekatan yang harus bisa diterima oleh masyarakat sehingga mereka bisa mengadopsi atau melaksanakan program. Jadi saya kira itulah tantangan orang Kesmas. Jaringannya agak kurang ini ya, putus-putus suaranya, Prof. Maaf. Oh, mungkin jaringan ya. Iya, mohon maaf. Iya, Prof. Suaranya agak putus-putus. Apa saya ulangi lagi pertanyaan tadi? Iya, boleh. Sudah jelas tadi, Kak. Sudah jelas kok. Oh, saya yang tidak jelas. Jaringan saya di sini tidak bagus, jaringan Prof. Atau jaringannya jadi begini. Bagaimana Noveriut sudah dengan jawabannya Prof barusan? Ya, terima kasih. Baik. Prof, tadinya saya bilang pertanyaannya sampai situ, tapi masih ini ada beberapa pertanyaan lagi yang diajukan. Masih boleh, Prof? Iya, silakan. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya, asalnya dari Rizal.
Rizal. Rizal masih monitor? Halo Rizal. Siap-siap masih. Sorry saya lagi di baik. jalan ini. Ya. Oh baik-baik. Pertanyaannya luar biasa Prof. Ada 3 pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana rumus perhitungan stunting pada bayi dan balita yang akurat? Ya. Yang kedua, kegiatan apa yang dilakukan ke masyarakat secara teknis, bukan teori, untuk cegah stunting yang optimal? Yang ketiga, apakah stunting itu berpengaruh ke keturunan? Keturunan yang normal bukan dari keluarga yang kategori cebol atau kerdil, Prof. Ya, itu pertanyaannya, Prof. Baik, kalau nggak salah tadi terkait dengan pertama dengan standar pengukuran ya. Jadi kita mengatakan stunting itu kan hanya menggunakan tinggi badan. Kalau dia di atas 2 tahun memang kita pakai tinggi badan. Ya, anak itu bisa berdiri ya. Kalau di bawah 2 tahun kita panggil panjang badan, ya, panjang badan. Nah, dengan alat ukur yang standar ya, memang tidak boleh itu alat ukur miring-miring karena memang pengukuran panjang badan atau tinggi badan ini memang sangat banyak kesalahan yang sering terjadi ya, seringkali error karena kalau anak mengejang sedikit saja langsung kelihatan dia panjang ya, atau dia berjinjit ya kelihatan dia tinggi. Nah, memang sudah ada prosedur pengukuran yang sudah standar yang harus dipatuhi oleh pengukur. Kemudian alat yang digunakan harus standar. Kemudian ketiga tentu cara pengukurannya juga harus betul-betul sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian ada standar internasional yang sudah dipakai ya. Misalnya kalau umur sekian berapa sih yang harus tinggi badan yang normal ya. Misalnya umur 1 tahun itu 78 cm katakanlah ya. Nah, kalau dia kurang dari itu berarti ada perhitungannya ya, berdasarkan standar deviasi. Kalau dia kurang dari -2 standar deviasi, nah kita sebut dia stunting. Itu pengukuran. Yang pertanyaan kedua terkait apa tadi lagi? Yang kedua itu kegiatan apa yang dilakukan ke masyarakat secara teknis, bukan Memang kondisi masyarakat kita yang kalau dia terlalu jauh di daerah pedalaman, kan tadi sudah saya katakan ya, banyaknya stunting satu desa itu menunjukkan bahwa mereka itu tingkat kesejahteraannya itu rendah ya, tingkat akses kepada makanan, akses kepada pelayanan kesehatan maksudnya ya, kemudian akses kepada pendidikan itu memang terbatas ya. Dan ini tentu yang bisa dilakukan itu tentu bagaimana kita memenuhi itu dulu ya. Yang kebutuhan dasar setiap keluarga ya, pendidikannya harus bagus ya. Tadi kan Anda lihat ya, kontribusi di Peru itu kan penurunan stunting itu salah satunya adalah parental education ya. Jadi kalau orang tuanya ini semua mendapatkan pendidikan yang cukup, misalnya tamat SMP, tamat SMA gitu misalnya minimal, atau tamat SMP kalau kita tidak terlalu sulit untuk SMA ya. Itu kalau itu tercapai insya Allah ya. Nah, kemudian juga termasuk kalau kita memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Ada bidan di situ kalau dia hamil, ada petugas gizi di desa itu kalau misalnya untuk memenuhi gizi anak-anak atau mendampingi ibu-ibu di sana yang punya anak ya dan punya bayi dan sebagainya ya. Termasuk pelayanan kesehatan ya harus optimal. Karena misalnya kalau anak sakit segera bisa dibawa ke petugas kesehatan. Jadi ini yang praktis seperti ini. Sanitasi harus bersih ya, air minum harus terjamin ya. Apa? Yang ketiga tadi apa deh? Yang ketiga, apakah stunting itu berpengaruh ke keturunan? Ya. Keturunan yang normal gitu. Tadi seperti saya katakan, umumnya potensi genetik itu bagus kalau untuk tinggi badan. Jadi kalau walaupun bapak ibunya pendek, tapi kalau anaknya diberi gizi yang bagus, ya, dia pasti akan tinggi. Asal yang memang ada juga orang yang punya potensi yang, tapi itu jarang sekali kalau dia memang kelainan genetik. Jadi kita tidak usah dulu pikir tentang genetik ya. Coba anak itu dipelihara dengan baik dulu, dikasih makanan bergizi yang baik. Jadi walaupun bapak ibunya pendek, insya Allah kalau dapat gizi yang bagus tinggi. Tapi kalau memang toh sudah dikasih semuanya dengan optimal tapi masih pendek, nah berarti kita harus periksa ke dokter ya, bawa ke dokter mungkin ada faktor-faktor yang lain ya, apa hormonal ya, termasuk tadi genetik ya. Tapi orang Kesmas kan tidak seperti itu. Orang Kesmas berpikir secara general apa dulu ya, gizi dulu dan pelayanan atau pengasuhan yang baik.
Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana dengan teman kita yang bertanya tadi? Oke, Kak. Ini mungkin yang terkait tadi yang poin pertama, Kak, tentang rumus untuk pengukuran stunting itu kayak bagaimana. Tadi kan sudah dijelaskan sama Prof bahwa ada standar nasional, ada standar internasional. Nah, ini yang yang patut dipertanyakan dulu, mana yang kita ikuti, Prof. Karena di sini di masyarakat ini kita bingung karena terlalu banyak poin-poin seperti itu. Iya. Sebenarnya yang kita pakai internasional itu berlaku seluruh dunia. Jadi kita Indonesia menggunakan juga standar internasional. Jadi standar WHO itu dipakai di seluruh dunia. Ya. Jadi standar itu diperoleh dari pengukuran seluruh ada mewakili 5 negara dan kajian-kajian ilmiah, dan diperoleh bahwa 5 tahun ke bawah itu semua anak itu punya potensi tumbuh yang sama di dimanapun dia berada. Mau dia di negara maju, negara miskin, asal dia lahir dari seorang ibu yang baik, ya, yang normal, yang sehat. Kemudian dia tidak ada paparan asap rokok, tidak di tempat yang bersih dan seterusnya. Dimanapun dia lahir, dia akan mendapatkan potensi tinggi badan yang sama. Itu hasil penelitian. Nah, berdasarkan itu WHO sudah punya standar yang dipakai oleh seluruh dunia. Jadi kalau dunia mengatakan Anda pendek, itu dimanapun Anda berada itu sama, ya, seperti itu deh. Oh iya. Oke. Masih sedikit lagi, Prof. Kalau memang ada yang seperti itu, karena kan saya beberapa lihat di tempat penempatan yang lain ya, beda-beda standar. Saya lihat ada beberapa standar untuk menilai kependekan, agak bingung juga, Prof. Jadi kalau bisa, Prof, nanti materinya kalau ada standarisasi yang punya sama Prof, nanti kita bisa sebagai acuan dimanapun bekerja, ternyata acuan ini nanti di lapangan kalau ada kesalahan kan kita bisa memperbaiki hal itu. Jangan sampai vonis anaknya orang bahwa dia pendek, tapi pas kita lihat indikatornya ternyata tidak seperti itu. Jangan sampai kita yang kayak tadi Prof bilang di Sulawesi banyak sekali kategori stunting, tapi jangan sampai sebenarnya standar yang mana dulu diikuti, ataukah bahkan pencatatan banyak yang salah, makanya kita kategorikan anaknya orang stunting kan jelek juga, Prof, kayak begitu. Ini kita harus fakta yang betul kita di lapangan. Oke, masih ada, Prof, yang terkait tadi masalah teknis untuk baik. Terima kasih bagi saudara kita Rizal ya. Rizal, mohon maaf ya, karena kita dibatasi waktu, jadi terima kasih sekali. Iya, Prof. Gimana, Prof? Satu lagi bisa ya? Satu lagi bisa. Iya, karena setelah itu kan mau salat asar ya. Boleh, Prof. Iya, soalnya kita dibatasi waktu ya, karena banyak orang yang tertarik dengan materi ini. Jadi supaya adil, biar saya saja yang bertanya, Prof, mewakili semua. Boleh. Ya, satu pertanyaan dari saya, Prof. Ini kan ada program yang dikatakan program 1000 hari awal kehidupan yang dicanangkan pemerintah Indonesia. Apa program ini akan menuntaskan masalah stunting yang ada di masa yang akan datang, Prof, di pelosok-pelosok tertentu? Karena saya lihat tadi pemaparan Prof masih banyak daerah-daerah yang memang angka stuntingnya cukup tinggi. Ya, Prof. Apakah ini yang program 1000 hari awal kehidupan itu akan menuntaskan masalah stunting ini di masa yang akan datang? Ya, baik. Ini kan 1000 hari pertama kehidupan namanya ya, 1000 HPK orang bilang. Itu salah satu pendekatan saja, ya. Pendekatannya di mana kita memberi perhatian pada range atau pada umur yang kita sebut dengan golden period, ya, periode emas. Di mana kalau kita memberi perhatian yang penuh kepada periode ini, insya Allah ya stunting itu bisa dicegah ya dengan memberikan perhatian kepada ibu hamil ya, kemudian pada 2 tahun pertama ya. Itu salah satu pendekatan atau walaupun kita bilang katanya pendekatan inti lah. Nah, tapi kan ada faktor-faktor yang lain harus juga dipahami, memberi pengaruh ya, seperti sanitasi yang buruk ya. Itu kalau daerah yang sanitasi buruk, di mana orang buang air besar sembarangan misalnya,
itu infeksi pada ibu hamil itu sangat sangat tinggi ya. Memang tidak kelihatan, tapi kalau kita periksa ususnya itu bermasalah ya. Kita sebut dengan inflamasi atau enterik, inflamasi pada saluran usus ya, yang ibunya tidak mengeluh ya, tapi gangguannya atau dampaknya cukup besar, di mana penyerapan zat gizi terganggu, apalagi orang itu sudah miskin juga, sudah kurang makan, terganggu lagi penyerapannya. Jadi itu salah satu pengaruh dari sanitasi yang buruk, termasuk tadi air bersih juga yang kurang, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Jadi kesimpulan untuk materi kita pada saat ini, Prof, yang saya lihat tadi yang pertama itu berarti harus menguatkan sistem edukasi, Prof, ya, benar? Iya, betul. Ya. Iya. Terus yang kedua, harus ada kolaborasi antara tenaga kesehatan yang ada. Jadi itu kesimpulan yang dapat saya tarik dari materi kita pada saat ini. Jadi yang pertama harus menguatkan sistem edukasi ke masyarakat kita, dan ini merupakan tugas kita yang di Kesmas karena kita di bagian pencegahan. Walaupun di sini banyak yang di bagian sebenarnya banyak dokter-dokter juga yang ada di sini. Kalau Kesmas itu dia memang berorientasi pada pencegahan. Jadi itu tugas kita sebagai orang Kesmas, dan itu tadi kolaborasi yang harus terus terjalin agar program ini bisa tercapai. Seperti itu, Prof, ya? Ya, ya. Baik. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaannya tadi yang tidak sempat kami bacakan, kami mohon maaf. Nanti untuk pertanyaan ini jawabannya kami akan kirim ke teman masing-masing melalui email yang teman-teman punya. Jadi karena kita dibatasi oleh waktu, tidak terasa kita dari jam 2 tadi, sekarang sudah mau jam 4, karena memang materi dari Prof sangat menarik. Saya sendiri beberapa pertanyaan saya siapkan, tapi tidak bisa harus ditanya semua. Nanti kalau bisa kita tanya lagi secara pribadi, Prof, untuk menanyakan tentang materi-materi yang ada sekarang ini. Akhirnya, di penghujung acara di diskusi kita ini, terima kasih kepada Profesor, sekali lagi saya sebutkan, Profesor Dr. Haji Feni Haju, MPH, Spesialis Gizi Klinik, MSc, PhD, yang sudah membagikan ilmunya bagi kita semua pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari hadirin semua. Mohon maaf atas kesalahan dan kata-kata yang saya ucapkan yang tidak berkenan di telinga kita semua. Biarlah ilmu yang dibagikan ini bermanfaat untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Saya, Elvi Sukesi, mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan acara selanjutnya saya kembalikan kepada host. Selamat sore. Terima kasih Bu Elvi, luar biasa moderator kita pada hari ini, sangat semangat sekali Bang, semakin cantik aja semakin waktu ya Bu ya. Baik, demikian webinar untuk kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasama dari teman-teman. Oh ya, lupa juga ya, mungkin ada kata-kata close dari Ibu Ati, ada sedikit atau gimana Bu? Atau kita lanjut? Saya hanya ingin mengucapkan sekali lagi kepada Bapak pemateri kita, Bapak Profesor Dr. Feni Haju, yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, dan saya berterima kasih kepada para panitia yang luar biasa telah menggagas acara ini dari awal sampai dengan akhir. Sukses untuk kita semua. Sama-sama ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Untuk terakhir ya, sebelum penutup ya, mungkin kita bisa foto bersama. Mungkin Dr. Chandra bisa siapkan ini screenshot atau di layar. Bisa dibuka semua kameranya dulu buat teman-teman yang masih mematikan kamera untuk sebagian jadi dokumentasi kita pada sore ini. Silakan. Ya, hitungan
3, 2, 1, silakan. Mbak Abacan. Silakan Ibu Tini. Oke, Satu. saya ya. Oke, teman-teman mungkin kita bagusnya buka video semua biar kelihatan wajah. Cantik yang bagus. Berarti 5 slide, apa 4 slide nih? Nah, kita ada sekitar 4 atau 5 slide. Oke, ini slide pertama ya. Hitungan sampai ketiga. 1, 2, 3. Senyum, jadi mohon senyum semua. Oke, sekarang slide kedua. Ya, ini kameranya pada off semua nih. Oke, hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, next slide. Slide keempat. Yang Bapak Farmasi miskin. 3. Enggak. Yang di kegiatannya mereka nanti mau minta uang ini, uang itu. Ini cuma 4 slide deh. Udah selesai ya. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Kembali ke host. Iya. Ya, terima kasih dari Bu Suhartini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, Ibu Pembimbing dosen Dr. Andi Mariam Kes, dan sekali lagi untuk narasumber kita pada hari ini, Profesor Dr. Feni Haju, MSc, MPH, SPGK, PhD. Mudah-mudahan ilmu dari beliau bisa memberikan kita banyak manfaat, terutama manfaat pribadi dan teman-teman sekalian yang ada di daerah. Selalu jaga Mohon izin. Kenapa? Mohon izin untuk pengumuman door prize bisa sekalian ya, Dok. Tambahan juga ya, siaran Ya, Ibu. ininya live on Facebook ya. Jadi kalau ada yang pengen lihat lagi atau gimana bisa lihat di Facebook Universitas Indonesia Timur. Silakan. Ya, Ibu. Baik. Ya. Untuk door prize-nya akan diumumkan oleh Dr. Septiana Amelia kepada Dr. Septiana. Saya persilakan. Baik, untuk pemenang door prize tadi diambil dari beberapa penanya yang sudah dipilih oleh Ibu Elvi sendiri. Salah satunya itu ada 6 orang, yaitu Said Irham Febrian, Lukman Ahyar, Noveriyut, Sandra, Nur Mahfiranisha, Rizky Junior sih. Itu 6 penanya yang nanti akan mendapat door prize. Nanti kita hubungin langsung secara personal ke orang-orangnya ya. Oke, terima kasih Dr. Septiana. Saya kembalikan ke Dr. Iqbal. Silakan, Dok. Terima kasih Chandra, mohon maaf tadi agak lupa. Jadi selamat ya sekali lagi buat teman-teman yang dapat door prize. Ya tidak ternilai materinya, tapi ternilai prestasinya ya dari teman-teman. Baik, itu saja mungkin ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan, dan mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan saya pada hari ini. Izinkan saya sebagai host untuk menutup acara ini. Jaga imunitas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikatnya nyusul ya. Yap. Oke. Lanjut ke grup. Siap. Evaluasi. Evaluasi dulu. Buka link baru. Mohon izin dulu. keluar ya, Bu. Lift duluan ya, Bu Andi. Mohon izin, Bu. Keluar, Bu. Ibu Andi, terima kasih banyak, Bu. Saya selalu mengganggu jam istirahatnya Ibu. Alhamdulillah. Oh, terima kasih banyak Pak Jusra. Sama-sama, Bu. Luar biasa. Ya, terima kasih Dokter Chandra, Dokter Irwan, Sama-sama, Ibu. Dokter Septiana, semua ya. Ini akhir pertemuan dari mata kuliah saya. Jadi nanti untuk selanjutnya kita masih bisa komunikasi dalam chat, Ibu. tapi dengan dosen yang berikutnya ya. Kalau saya sudah terakhir hari ini. Siap, Bisa chat, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Sip.
Ibu Andi masih bisa chat, Bu. Boleh. Baik. Boleh lah, Bu Elvi. Nanti kan di semester berikutnya kita ketemu lagi ya. Hanya Rektor khusus untuk semester ini dulu ya. Rektor luar biasa, rektor luar biasa. Oke, thank you ya semua. Siap, Ibu. Iya, Bu. Jangan lupa promosi mahasiswa ya. Sekarang ada chip kuliah, jadi hanya membayar 2,4 per bulan. Itu dibiayai oleh pemerintah, sudah bisa kuliah di S1 Universitas Indonesia Timur. Bukan di Pasca ya, hanya di S1 saja. Kenapa? Karena hanya menerima yang lulusan 2019, 2020, dan 2021. Oke, itu kit dari pemerintah. Nah, jangan lupa ya, saya tunggu semua mahasiswa baru yang dibawa nanti. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka link baru. Siap. Saya tutup semuanya ya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu.